Telepon Danang ah. Danang. Halo Nang. Nang, aku kan ini kebetulan baru di Jogja ya. Tapi aku tuh pengen muter-muternya ke tempat seni lukis. Kamu tahu nggak daerah sini? Kan kamu Akamsi. Yang di mana? Kemarin yang di mana tuh? Apa? Achieve Art Space. Coba jangan dimatiin dulu ya. Achieve Art Space. Ini ada di yang di ini, tak kirim maps-nya ya. Di situ ya, Nang? Oke deh, kayak gitu. Makasih, Nang. Sana ah. Halo pemirsa Pelangi Jogja, kembali lagi bersama Ais. Nah, di episode kali ini Ais bakal ngajakin pemirsa Pelangi Jogja buat jalan-jalan sekaligus belajar di Achieve Art Space. Mau tahu keseruannya? Yuk kita langsung masuk ke dalam. Yogyakarta merupakan kota yang terkenal akan destinasi wisatanya. Tak hanya itu, Yogyakarta juga menjadi kota yang kaya akan seni dan budaya. Salah satu daya tarik di kota ini adalah koleksi galeri seni. Galeri seni di Yogyakarta yang satu ini pastinya akan menjadi galeri seni yang sangat menarik dan cocok untuk Anda kunjungi. Galeri seni ini adalah Achieve Art Space. Halo Kak, permisi. Gimana kabarnya Kak? Baik. Baik, dengan Kak siapa? Angli. Kak Angli. Ais Kak. Halo Ais. Jadi gini Kak, Ais tuh penasaran banget sama Achieve Art Space ini. Emang kegiatannya di dalam tuh apa aja sih Kak? Kita di dalam setiap 2-3 bulan itu ada pameran seni. Itu dari teman-teman seniman dari seluruh Indonesia kita kurasi buat masuk di Achieve Art Space. Gila, keren banget. Selain pameran seni, ada apa aja Kak? Nah, selain kita bisa apresiasi karya seni, kita juga bisa bikin karya seninya gitu lewat program Art and Chill. Art and Chill, itu biasanya kegiatannya ngapain aja Kak? Macam-macam sih. Jadi kita bisa mewarnai, bisa melukis, ada meronce juga, bisa juga. Yang terbaru itu bikin kaca dikasih hiasan clay kayak gitu. Kaca kasih hiasan clay, berarti di sini ada melukis ya Kak tadi ya? Ada macam-macam. Ih, jadi penasaran sama kegiatan yang ada di dalam. Ya udah Kak, Ais ke dalam aja ya. Terima kasih ya Kak sudah menjawab rasa penasaran dari Ais. Di balik cantiknya karya seni ini, pastinya ada perjuangan seniman dalam pembuatannya. Hasil seni yang dipamerkan yaitu seni media baru yang pembuatan karya seninya menggunakan teknologi. Oke, mungkin kenalan dulu ya. Kami di sini sebagai Proyek Benggala. Kami kolektif seni yang pameran di pameran Voyage of Voices di Achieve Art Space saat ini. Dan kebetulan saya ini kuratornya sekaligus anggota dari Proyek Benggala juga. Saya Ima Gusti dan teman saya. Halo, aku Gali, sebagai anggota Benggala juga. Jadi kalau karya-karya yang ada di pameran ini itu adalah karya-karya seni media baru. Ada 3 karya dan semuanya adalah seni media baru dari 3 seniman. Satunya kolektif, 2 individu. Dan yang individu ini salah satunya ada yang dari Nganjuk, Jawa Timur. Dan satunya lagi berbasis di Jogja. Kalau kami, Proyek Benggala sendiri adalah kolektif seni-senian yang basisnya juga di Jogja. Oke, mungkin akan berbeda tiap senimannya. Tapi kalau untuk Proyek Benggala sendiri, mungkin bisa langsung ceritain Mas. Kalau untuk Proyek Benggala sendiri, kita pengerjaannya ada di 2
2 bulan, bisa lebih tepatnya 3 bulanan, karena di 1 bulan pertama kita riset, bertemu dengan beberapa teman-teman yang setelah melakukan kegiatan atau ritual mitoni atau 7 bulanan. Terus 2 bulan setelah itu kita riset melakukan pembuatan sensor dan karyanya. Motivasinya sendiri dalam pembuatan karya ini, kita sebenarnya ingin memberitahukan, maksudnya kegiatan atau ritual mitoni itu di pinggiran itu tuh lebih hangat atau lebih lebih intimate. lebih intimate. Jadi mungkin menambahi sedikit ya, karya dari Benggala ini judulnya Instalasi 7, dan tema besar dari pameran ini, Voyage of Voices, itu adalah tradisi lisan. Dan ini setiap seniman itu punya value-nya masing-masing. Kayak punyanya Mas Rahmat itu value-nya adalah bagaimana tradisi lisan itu rentan untuk hilang kalau tidak dipreservasi. Terus karyanya Mas Krismon itu tentang tradisi lisan yang berkelindan dengan interdisipliner lain. Lalu juga ada di karya Benggala, ini adalah menceritakan contoh dari tradisi lisan yang sampai sekarang masih kontinu. Bagaimana jika tradisi lisan itu dipreservasi dengan baik, hasilnya adalah tradisi yang akan ada sampai saat ini. Dan mungkin yang lebih di-highlight dari proyek Benggala itu adalah bagaimana tradisi mitoni ini sebenarnya sudah di-listing di UNESCO sebagai intangible tradition dan juga tercatat resmi di dalam keraton. Itu ternyata punya kebedaan di setiap keluarga yang melaksanakan. Jadi mereka masih punya value-value tradisi lisan itu di setiap keluarga masing-masing. Karena keluarga yang ada di dekat-dekat keraton, di kota, dengan keluarga yang ada di pinggiran itu memiliki ritus yang berbeda, memiliki prosesi yang berbeda. Jadi mungkin itu yang di-highlight sama proyek Benggala ya, dan bagaimana melihat kalau keluarga-keluarga ini tuh ternyata punya ritusnya masing-masing. Jadi setiap keluarga atau setiap daerah itu memiliki tata caranya sendiri sesuai kebutuhan atau kemampuan di wilayah tersebut atau keluarga. Halo pemirsa Pelangi Jogja, kali ini Ais bakal ngajak kalian jalan-jalan dan belajar banyak hal tentang seorang pelukis fantasi serta melukis di Achieve Art Space. Gimana ya keseruannya dan bakal belajar apa aja? Ikutin terus keseruannya di Pelangi Jogja, warna-warni Yogyakarta. Merupakan kesenian dari cabang seni rupa 2 dimensi. Melukis juga memiliki makna, yakni mengekspresikan ekspresi, emosi, dan gagasan apa yang dirasakan oleh pelukis. Melihat lukisan-lukisan yang cantik ini, pasti tak mudah dalam proses pembuatannya. Apalagi jika dilakukan oleh sembarang orang. Karya seni ini pastinya dikerjakan oleh tangan-tangan profesional dan tentunya memiliki jiwa seni yang tinggi. Di kesempatan kali ini, Ais akan ngobrol bersama Kak Fauzan selaku owner dari Galeri Lukis All About Art. Halo Kak. Halo, Ais. Fauzan. Gimana kabarnya Kak? Sehat. Gimana Sehat. kemarin, Mbak? Baik, alhamdulillah ya Kak. Jadi gini Kak, emang Kak Fauzan ini mulai ngelukis sejak tahun berapa sih Kak? Sebenarnya tuh untuk melukis sebenarnya dari kecil ya.
Dari kecil. Cuma yang fokusnya itu dari 2013 itu SMP. 2013. SMP. SMP. SMP kelas? Kelas 2 kayaknya. SMP kelas 2. Karena ada beberapa lomba FLS 2M juga. Emang awal mula kakaknya melukis ini apa sih kak? Kok bisa sampai sekarang gitu? Banyak ceritanya. Yang pertama dari hobi ya. Hobi. Nah, dari waktu kecil tuh memang suka ngelukis dulu, coret-coret kertas di belakang buku pelajaran apapun itu. Setelah itu SMP udah nemu bakatnya gitu, terus guru ngasih beberapa lomba yang bisa diikutin. Habis itu sampai SMA juga sering lomba juga. Supaya ada guru BK yang ngusulin kalau misalnya yang masuk isi aja universitas, Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Jadi sana langsung tes SBMPTN, lulus diisi. Habis itu ya studi di sana. 2023 Maret udah kelar wisuda sana. Oh, mantap sekali. Emang ada mungkin dari saudaranya yang jago gitu melukis? Nggak ada sih. Oh, nggak ada. Berarti murni dari diri sendiri ya kak? Mantap. Setiap lukisan ini memiliki makna atau keunikannya sendiri gitu nggak kak? Kalau makna ada sih. Biasanya tuh apa yang saya rasakan, keluh kesah sehari-hari, terus kayak permasalahan teman-teman yang saya visualkan lewat lukisan. Terus bisa juga kayak kayak visualisasi lagu yang saya dengar gitu, kayak gitu. Itu tadi dari apa yang kakaknya rasakan ya, berarti kalau ngelukis tuh harus nungguin mood gitu ya kak? Enggak sih sebenarnya. Malah waktu mood lagi nggak bagus-bagusnya itu lebih bagus buat melukis sih sebenarnya. Oh malah lebih bagus. Nggak nunggu moodnya baik baru bagus. Kalau dulu hobi mungkin ya, cuma pas kalau untuk hobi yang dijadiin buat kerja, kita kayak nyandingin sama teman-teman yang kerja normal kayak kantoran gitu. Kalau mereka nungguin mood buat kerja ya dipecat deh. Jadi kita kayak samain aja ya udah, kalau waktunya kerja ngelukis kita ngelukis, ada jam-jamnya. Jadi boleh saya share waktu maksudnya harian saya ini ngelukis gitu. Jadi saya start jam 10-an, 10 pagi itu sampai jam 5 sore ngelukis. Jadi terus jam 8 malam lanjut lagi sampai jam 12 malam biasanya. Tiap hari. Seperti itu, setiap hari? Tiap hari. Terus nanti ini hasilnya biasanya dipamerkan di mana kak? Kalau untuk karya biasanya saya by project sama galeri, beberapa galeri Indo dan luar juga. Jadi kayak agendanya ada tiap bulan, ada bulan ini sekarang nggak ada, mungkin pokoknya dalam 1 tahun tuh ada beberapa agenda dengan galeri. Mantap sekali. Terakhir nih kak, apa kakaknya motivasi nih buat para pelukis pemula, terutama bagi yang anak muda nih kak, biar semangat buat melukisnya? Motivasinya ini dulu sih, kayak menuhin kalau misalnya teman-teman butuh itu buat ngelukis, pasti kita ngusahain buat apa yang kita mau gitu. Jadi kayak kan ngelukis juga maksudnya nggak, kalau misalnya kita mikirnya semuanya mahal ya pasti cat semua mahal. Cuma ada yang paling dekat kayak pensil gitu, apapun nih. Selagi ada barang-barang itu dekat kita bisa usahain buat bikin suatu karya yang ada dalam pikiran. Betul gitu. sekali. Semangat ya terus. Memanfaatkan barang yang ada ya kak? Harapannya? Harapannya teman-teman yang sekarang lagi nunggu-nunggu mood buat berkarya, mending hajar aja tuh mood tuh. Soalnya nggak ada waktu lagi gitu loh. Selagi muda kita buat berkarya, besok udah tua, udah nikmatin aja pas apa yang kita kerjain dari sekarang. Betul sekali kak. Terima kasih kak. Tapi pemirsa, jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini kita bakalan seru-seruan melukis di Achieve Art Fest. Jangan kemana-mana, tetap di Pelangi Jogja, warna-warni Yogyakarta. Makasih ya kak. Yeah. Halo pemirsa Pelangi Jogja,
Kali ini Ais bakal ngajak kalian jalan-jalan dan belajar banyak hal tentang seorang pelukis fantasi serta melukis di Achieve Art Space. Gimana ya keseruannya dan bakal belajar apa aja? Ikutin terus keseruannya di Pelangi Jogja, warna-warni Yogyakarta. Berbagai karya seni yang ada di pameran ini dan juga ngobrol sama Kak Angli selaku owner Achieve Art Space dan Kak Fauzan owner of About Art, Ais jadi pengen mencoba membuat suatu karya nih pemirsa. Untuk membuat karya seni di sini sudah disediakan dan kita bisa mengambil bahan serta peralatan yang dibutuhkan. Bakal buat karya seni lukis karena Ais tertarik sama lukisan-lukisan yang bagus-bagus tadi. Kira-kira lukisan Ais bakal bagus gak ya? Penasaran kan? Yuk ikutin Ais melukis. Ternyata juga banyak orang yang buat karya loh pemirsa. Ada yang buat kerajinan dari tanah liat dan juga ada yang melukis tapi dengan media topi. Wah, sangat kreatif ya pemirsa. Jadi pemirsa, setelah ini Ais mau bincang-bincang dengan kakak-kakak yang ada sebelah. Yuk kita ke sana. Halo Kak, permisi. Boleh gabung ya Kak? Boleh. Ais. Namanya Kak siapa? Cita. Kak Cita. Kalau yang ini? Vio. Kak Vio. Jauh. Kak siapa Kak? Zahwa. Kak Zahwa. Kalau yang kakaknya ini namanya siapa Kak? Naya Kak. Kak Naya. Kalau yang satunya? Alda. Ini udah dari tadi Kak di sini? Iya. Iya. Yang lama. Iya. Oh, udah pernah ke sini apa belum sebelumnya Kak? Ini pertama kali. Oh, pertama kali. Ngambilnya bukan yang lukis ya Kak ya? Ini yang tanah liat. Iya. Kenapa nggak ngambil yang melukis Kak? Kepo aja sih Kak. Saya kan belum pernah kan.
Oh gitu. Coba-coba. Emang biasanya kalau harga paket segini berapa Kak? Kalau yang clay ini Mm-mm. 30.000 per paket. Per paket. Berarti per paket ini bisa buat 5 orang ini? Buat Atau- satu. Oh buat satu orang. Iya. Berarti per orangnya 30.000. Iya. Dapat seperti cookies itu. sama teh juga. Oh, dapat konsumsi gitu ya Kak. Ini Kak Alda bikin kupu-kupu. Kalau Kak Naya bikin asbak Asbak, tapi Asbak. kayak gagal sih Mbak. Oh. Atau mungkin belum jadi ya Kak. Kalau ini juga asbak Kak. Nggak kayak tempat cincin gitu lah Kak. Oh, lucu. Kenapa nggak mencoba yang melukis ini Kak? Udah pernah atau Kalau lukis kan ya dulu udah pernah kan. Nah, ini kan belum pernah, kayak cuma lihat di konten kayak dari di TikTok sosmed aja, iya. Terus jadi pengen nyoba. nyoba-nyoba? Ini yang kakaknya dari Solo. Iya, dari Solo. Tapi rumahnya deket sini kok. Rumahnya deket Iya, sini, tahu. kuliahnya di Solo. Iya. Kalau yang Kak siapa ini satunya? Iya. Kak Tio bikin apa Kak? Buat gantungan kunci. Oh, gantungan kunci. Itu babi ya Kak? Atau gurita Kak? Tapi Mbak. Itu mirip. Emang mirip ya? Agak mirip Kak. Agak. Gimana Kak kesannya di sini? Seru sih. Seru. Nggak segampang kelihatannya, Tapi tapi ini termasuk harga yang murah, terjangkau gitu atau yang agak pricey gitu Kak? ngepas sih Mbak, kayak Ngepas. affordable lah. Oke, siap. Ya udah Kak, aku mau lanjut ke sana. Terima kasih ya Kak. Gimana pemirsa? Seru banget kan? Di sini kita bisa belajar sambil bermain. Nah, buat pemirsa yang ingin mengisi waktu luangnya, bisa langsung kunjungin di Achieve Art Space dan jangan lupa follow akun Instagramnya @achieveartspace supaya bisa melihat karya-karya yang lainnya. Nah, pemirsa, nggak terasa ya kita sudah sampai di penghujung acara. Saya Ais, pamit undur diri kepada pemirsa Pelangi Jogja. Pemirsa Pelangi Jogja, jangan lupa saksikan Pelangi Jogja setiap hari Senin pukul 9 pagi hanya di RBTV Asli Jogja. Bagi pemirsa yang ketinggalan informasi sebelumnya, bisa cek di Pelangi Jogja RBTV. Dan jangan lupa follow akun Instagramnya @pelangjogjaofficial supaya tidak ketinggalan informasi yang lainnya. Saya Ais beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Salam Pelangi Jogja, warna-warni Yogyakarta.